Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum tentang morfologi tanaman pepaya, mata kuliah botani umum, nama Peggy Haryanto dengan NIM 2403002, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, program studi teknologi pasca panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Latar belakang: tanaman pepaya atau Carica Papaya L merupakan salah satu tanaman buah tropis yang memiliki nilai ekonomis dan nutrisi tinggi serta banyak dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan dalam budidaya pepaya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap morfologi tanamannya yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian morfologi memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya, akar serabut yang kuat berfungsi menyerap unsur hara secara optimal, batang yang lunak namun tegak menopang struktur tanaman, hingga daun yang berperan dalam fotosintesis. Pemahaman mengenai morfologi ini sangat penting sebagai dasar untuk pengolahan agronomis seperti pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Oleh karena itu, studi tentang morfologi tanaman pepaya menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas buah pepaya di tingkat petani maupun industri pertanian. Sutomo 2021. Tujuan praktikum: yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagian-bagian serta struktur morfologi tanaman pepaya. Yang kedua, untuk memahami fungsi dari masing-masing bagian morfologi tanaman pepaya. Yang ketiga, untuk melatih keterampilan observasi dan pencatatan data morfologi tanaman melalui kegiatan praktikum lapangan secara langsung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga pepaya. Bunga pepaya ini biasanya tumbuh di bagian ketiak, daun, atau batang tanaman. Bunga ini memiliki bentuk yang kecil, sekitar 1-2 cm, dan umumnya berwarna putih ke kuning-kuningan. Bunga ini terdapat dua jenis, yaitu bunga jantan dan betina. Kalau bunga jantan itu tumbuh bergerombol di tangkai panjang, berfungsi menghasilkan serbuk sari atau polen. Bunga betina tumbuh tunggal dan langsung menjadi bakal buah jika dibuahi. Memiliki bakal buah yang tampak menonjol di pangkal bunga. Baik, ini adalah buah pepaya. Buah pepaya adalah buah tropis yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan juga banyak dijumpai di banyak negara termasuk Indonesia. Buah pepaya umumnya berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran 15-50 cm dengan diameter 10-20 cm dan berat bisa sampai dengan 9 kg. Buah pepaya memiliki kulit yang halus dan sangat tipis, berwarna hijau ketika mengkal, berwarna oranye atau merah ketika matang. Dan rasa dari daging dari buah pepaya ini adalah manis dan berwarna oranye ketika sudah matang. Dengan di tengah-tengahnya memiliki rongga yang ditempeli dengan biji-biji berwarna hitam dengan sedikit keriput. Buah ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh, termasuk untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, menjaga antioksidan, dan juga memelihara kesehatan jantung. Kesimpulannya, buah ini adalah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, baik untuk makanan dan juga bahan obat-obatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang akar pepaya. Akar pepaya memiliki karakteristik dan fungsi yang khas serta manfaat kesehatan yang cukup banyak dikenal. Untuk struktur akar pepaya, pepaya memiliki akar yang serabut seperti yang di sini, yang terdiri dari banyak akar-akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang. Akar ini membentuk jaringan yang luas di bawah tanah yang berfungsi untuk menyerap air, nutrisi dari tanah, serta menopang batang tanaman. Akar pepaya juga berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Dan juga akar batang pepaya memiliki manfaat kesehatan. Yang pertama yaitu mengobati cacingan, yang kedua mencegah dan mengobati batu ginjal, yang ketiga mengatasi rematik, dan yang keempat memperkuat sistem imun. Ini adalah bentuk akar pepayanya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan daun pepaya. Daun pepaya memiliki struktur dan bentuk yang unik. Biasanya daun pepaya memiliki warna hijau. Jika daun pepayanya sudah tua, warnanya biasanya kuning. Terus daun pepaya memiliki bentuk yang spiral, memiliki panjang 25 sampai 70 cm, tergantung umur pohon pepayanya. Daun pepaya memiliki banyak manfaat, bisa dijadikan masakan dan juga bisa menjadi obat tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang batang pepaya. Buah pepaya memiliki struktur dan fungsi. Struktur batangnya memiliki bentuk silindris, tegak, tidak berkayu. Permukaannya halus, ada bekas daun yang gugur. Bagian dalamnya memiliki epidermis atau pelindung, korteks atau penyimpan air dan nutrisi, xilem, phloem atau pengangkut, empolur atau inti batang lunak dan berair. Fungsi batang pepaya yaitu menopang daun, bunga, dan buah. Yang kedua, mengangkut air dan zat hara atau xilem, serta hasil fotosintesis atau phloem. Selanjutnya, menyimpan cadangan air dan makanan. Yang terakhir, tempat tumbuh daun dan buah. Batang pepaya khas karena lunak, banyak air, dan tidak bercabang. Seperti ini. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Klasifikasi Kingdom Plantae, Subkingdom tumbuhan berpembuluh, divisi tumbuhan berbiji atau tumbuhan berbunga, kelas tumbuhan berbunga atau berkeping dua atau dikotil, ordo Brassicales atau Caricales, suku Caricacea, marga Carica, jenis Carica pepaya L. Kesimpulan, praktikum morfologi tanaman pepaya bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai struktur dan fungsi dari setiap bagian tanaman pepaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian morfologi tanaman dengan baik, memahami peran masing-masing bagian, serta meningkatkan keterampilan observasi dan pencatatan data secara langsung di lapangan. Praktikum ini juga melatih ketelitian dan kemampuan analisis terhadap struktur tanaman dalam konteks praktis.